Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan resep yang super simple, cemilan yang sangat enak, cocok banget dinikmati saat cuaca hujan seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin membuatnya sendiri di rumah, yuk tonton video ini sampai habis. Pertama-tama kita buat bahan kulitnya dulu dari 200 gram tepung terigu protein tinggi atau merek Cakra. Lalu tambahkan 1 sendok teh penyedap rasa. Kemudian kita aduk sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan 120 ml air putih. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diulenin menggunakan tangan. Untuk takaran airnya kita masukkan aja sedikit demi sedikit supaya tidak kelembekan, karena takaran air bisa kurang dan bisa lebih. Supaya adonan lebih cepat kalis, teman-teman boleh sesekali dibanting-banting seperti ini ya. Nah, ini adonan udah kalis ya. Untuk kalisnya itu nggak perlu sampai lentur, karena nanti saat kita diamkan, nanti adonan akan lentur dengan sendirinya. Jadi sekarang kita bulat-bulatkan, kemudian kita pindahkan ke wadah bersih. Sekarang kita rendam dengan minyak goreng secukupnya. Kemudian tutup dengan plastik dan tunggu minimal 1 jam supaya adonan lebih lentur. Oke, di sini udah saya siapkan bahan sambal petisnya yang super simple. Ada 200 gram petis gorengan, bisa dibeli di pasar. Lalu ada 1 bonggol bawang putih yang sudah saya cincang kasar. Dan untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan aja sesuai selera. Sekarang kita goreng dulu bawang putihnya sampai kuning keemasan. Untuk teflon yang saya gunakan ini memakai produk dari Stain Cookware yang Glow Pan series. Nah, setelah bawang putih sudah kuning keemasan, sekarang kita angkat. Siapkan food chopper dari Mitochiba untuk menggiling cabai rawit, bawang putih yang sudah digoreng. Dan kita masukkan juga petisnya. Kita masukkan semuanya supaya nanti hasilnya lebih halus dan tidak ada petis yang bergerindil. Lalu tambahkan secukupnya air putih. Kemudian kita haluskan menggunakan food chopper dari Mitochiba. Food chopper dari Mitochiba ini sangat multifungsi banget loh. Selain untuk menghaluskan bumbu, juga bisa untuk menghaluskan daging. Bagi teman-teman yang belum punya food chopper, bisa menggunakan blender ya. Nah, ini petisnya sudah sangat halus. Sekarang kita masak lagi menggunakan wok pan dari Stain Cookware. Tambahkan secukupnya air putih. Jadi untuk teksturnya itu awalnya sangat encer seperti ini. Nanti kalau sudah meletup-letup dan sudah matang, tekstur jadi mengental. Sekarang kita mulai nyalakan apinya. Lalu tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir, dan kecap manis secukupnya. Kenapa saya bilang secukupnya? Karena setiap selera itu beda-beda ya. Nanti kalau dirasa rasanya itu kurang mantap atau kurang asin, kurang manis, bisa ditambahkan aja sesuai dengan selera. Setelah petisnya sudah mulai mengental, sekarang kita cicipin dulu. Nah, ini akan saya tambah dengan garam dan gula pasir. Jadi untuk rasanya itu bisa disesuaikan dengan lidah masing-masing ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk sebentar sampai petis meletup-letup. Setelah petis meletup-letup dan kental seperti ini, kita angkat karena nanti kalau petis sudah dingin nanti akan lebih mengental lagi. Sekarang kita pindahkan ke dalam wadah dan biarkan dingin sebelum digunakan. Oke, lanjut. Sekarang kita buat bumbu siraman kuning. Siapkan 8 sendok makan tepung terigu. Saya pakai segitiga biru.
Lalu tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh penyedap rasa. Untuk warna kuningnya saya pakai kunyit bubuk kurang lebih seperempat sampai setengah sendok teh ya. Lalu aduk sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan 180 ml air putih, masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai halus. Setelah rata, sekarang kita tambahkan 1 batang bawang pre atau daun bawang yang sudah diiris tipis. Nah, ini siraman bumbu kuning sudah siap untuk digunakan. Tapi sekarang kita sisihkan dulu dan kita akan membuat isian bihunnya ya. Di sini saya pakai 1 lembar bihun, kurang lebih 200 gram. Kemudian kita rendam dengan air yang mendidih atau air panas. Biarkan sampai bihun mengembang dan empuk. Setelah bihun sudah empuk dan mengembang seperti ini, sekarang kita tiriskan ya. Untuk bahan yang lebih lengkapnya di sini udah saya siapkan bihun yang sudah direndam tadi. Lalu ada 3 buah wortel yang sudah saya serut, 1 batang bawang pre atau daun bawang, dan daun seledri. Sekarang kita tumis bumbunya. Untuk bumbunya ini saya pakai stok yang ada di kulkas. Jadi ini saya pakai bumbu dasar putih. Kalau teman-teman ingin membuatnya sendiri, bisa dari 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan sedikit jahe. Setelah bumbu sudah harum, sekarang kita masukkan wortelnya. Kemudian kita aduk sampai rata. Tambahkan secukupnya air putih supaya tekstur dari wortelnya sedikit agak empuk. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh micin atau bisa nggak pakai, dan tambahkan lada bubuk secukupnya. Sekarang kita masak dan biarkan wortel agak empuk ya. Setelah wortel sudah agak empuk, masukkan bihun, daun bawang atau bawang pre. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata dan kita masak sampai tidak ada air sama sekali. Setelah bihun sudah matang, sekarang kita tambahkan daun seledri. Lalu aduk sampai rata. Kalau sudah rata, boleh dimatikan apinya dan biarkan bihun agak hangat dulu, baru boleh digunakan. Di sini udah saya siapkan baskom stainless yang bagian bawahnya itu rata seperti ini. Jadi untuk adonan kulitnya ini udah saya diamkan udah beberapa jam. Adonan sudah sangat lentur. Kita ambil secukupnya. Lalu balur dengan minyak goreng. Lalu kita oles baskomnya dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian kita tutup dengan selembar plastik bening, lalu tekan dengan jari hingga melebar sampai menutupi seluruh permukaan baskom. Kalau sudah, sekarang kita tambahkan isian bihun secukupnya. Dan kita lipat dengan lipatan segitiga seperti ini. Nah, kalau udah dibentuk seperti ini, biasanya langsung akan saya goreng. Tapi kalau teman-teman ingin membentuknya dulu sampai adonan habis, itu juga boleh ya. Tapi pastikan wadahnya dialasi dengan plastik yang sudah diolesi dengan minyak. Jadi nanti saat kita ambil adonan, tidak lengket di wadah. Oke, sekarang kita goreng dengan minyak yang tidak terlalu banyak dan digoreng dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak cepat gosong.
setelah dua sisinya sudah matang, sekarang kita angkat ya. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan siraman kuning, itu kita masak lagi dengan minyak yang sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kita masukkan beberapa martabak, lalu kita siram dengan siraman bumbu kuning yang super sedap ini. Kita masak dengan api kecil aja supaya tidak cepat gosong ya. Nah, supaya lebih mudah dibalik, kita tambahkan dengan minyak, kita siram dengan minyak dikit-dikit seperti ini. Nah, kalau sekiranya sudah kering, kita balik. Kalau dirasa minyaknya kurang, bisa disiram dikit-dikit aja ya. Nah, kalau sudah matang, sekarang kita pindahkan ke dalam piring. Baunya super enak banget, sedep banget deh teman-teman. Nah, ini yang versi original. Dan ini yang versi pakai siraman kuning, rasanya lebih sedep banget dan lebih enak. Teman-teman wajib cobain juga. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.